Apakah sudah ada penelitian secara ilmiah dengan peralatan yang canggih tentang apa hikmah dan rahasianya Allah mewajibkan zakat, dan apa bedanya zakat, infak, dan sedekah? Peralatan yang canggih, ya ini saya jawab yang kedua dulu, perbedaan zakat, infak, dan sedekah. Pertama, sedekah itu asal katanya dari sidqoh. Sidqoh itu apa? Benar. Jadi orang yang bersedekah itu berarti pengakuan keimanannya benar. Kalau ada orang Islam yang tidak mau mengeluarkan sedekah, maka dipertanyakan pengakuan keimanannya di hadapan Allah. Karena sidqah itu artinya benar. Maka orang yang gemar bersedekah itu orang yang pengakuan keimanannya di hadapan Allah benar, shodiq. Imannya shodiq, bukan mutaradid, bukan ragu-ragu, apalagi kadzib. Namun kalau ada orang ngaku Islam enggan untuk bersedekah, hati-hati, jangan-jangan di hadapan Allah pengakuan keimanannya tidak direken. Nah, sedekah ini ada yang wajib, ada yang sunnah. Sedekah yang wajib ini namanya zakat. Ya. Sedekah yang sunnah, sedekah ini liputannya, cakupannya lebih luas, tidak hanya terkait dengan materi. Bahkan kita senyum pada saudara kita pun itu juga sedekah. Tabassumuka ila akhika sedekah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Oh, kalau begitu sudahlah, saya tidak usah bersedekah materi, saya tak senyum-senyum saja. Kalau Allah mampukan panjenengan, namun panjenengan enggan untuk sedekah dengan materi, padahal dimampukan oleh Allah, berarti panjenengan bakhil. Bakhil, wong dimampukan oleh Allah, masa tidak mau sedekah materi, sedekahnya mung senyum terus. Nah, berarti bakhil, tamak. Nah, sedekah yang wajib itu namanya zakat. Coba buka Quran surah At-Taubah ayat 103. Itu sedekah wajib. Surat At-Taubah nomor surat 9 ayat 103. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah mendengar lagi maha mengetahui. Ini sekaligus untuk menjawab penelitian tadi. Kata Allah dalam ayat itu, khud min amwalihim shadaqah. Allah gunakan kata shadaqah untuk menyebut zakat, karena memang dalam Al-Quran baik sedekah sunnah maupun yang wajib digunakan kata sedekah. Namun di dalam hadis-hadis Nabi itu dijelaskan ada perbedaannya. Ada perbedaannya, kadang di hadis Nabi terkait zakat juga disebut sedekah, namun ada pula yang langsung disebut zakat. Nah, ini dalam ayat ini Allah menjelaskan khud min amwalihim shadaqatan. Ambillah dari sebagian harta-harta mereka zakatnya.
ambil, berarti ini wajib. Nah, ini sedekah wajib. Ini sedekah wajib. Berarti zakat fungsinya untuk apa? Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Dengan zakat yang ditunaikan itu, maka zakat itu bisa membersihkan, menyucikan dan membersihkan orang-orang yang menunaikan zakat. Bersih suci apanya? Bersih hartanya, sehingga yang masuk ke dalam tubuh dari harta tersebut yang digunakan kemudian dimanfaatkan oleh tubuh itu dari harta yang halal. Kalau zakatnya tidak ditunaikan, maka ada sebagian hak dari 8 asnaf yang kita tahan dan kita manfaatkan, sehingga kita makan, kita minum, kita menggunakan sesuatu dari harta yang bukan menjadi hak kita. Kalau itu terjadi, maka harta kita tidak suci, keimanan kita tidak suci. Keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah tidak sodik iman kita. Berarti iman kita hanya setengah-setengah kepada Allah, atau justru malah kadzib, iman kita bohong. Makanya kalau ada hak orang lain yang kita tahan, kemudian kita gunakan, misalkan beli makanan sehingga masuk ke dalam tubuh kita, atau kita gunakan untuk beli pakaian, beli kendaraan, kemudian kita manfaatkan, maka hati-hati, doa kita tidak akan dikabulkan oleh Allah. Karena salah satu penghalang dari terkabulnya doa adalah makanan, minuman yang haram masuk ke dalam tubuh kita. Apa yang kita gunakan dari cara yang haram, maka itu menjadi penghalang terkabulnya doa. Nah, ini dari kesucian, dari kebersihan harta yang kita keluarkan zakatnya, maka harta kita menjadi suci, menjadi bersih, sehingga sangat potensi doa kita dikabulkan oleh Allah. Karena syarat terkabulnya doa salah satunya harta kita suci. Apa yang masuk dalam tubuh kita itu harus suci. Kalau ada sedikit saja yang masuk dalam tubuh kita dari harta yang haram, doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Nah, tadi menahan zakat, menahan kewajiban, digunakan malahan untuk makan, minum, atau membeli sesuatu yang dimanfaatkan. Maka ada pada diri kita barang yang haram, karena itu bukan hak kita. Maka harus kita keluarkan. Biar apa? Menjadi bersih. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Wa shalli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Ya, Nabi diperintahkan ketika menerima uang zakat, harta zakat, diperintahkan oleh Allah untuk mendoakan. Karena dengan doanya Nabi itu tenang, orang-orang yang menunaikan zakat hatinya menjadi tenang. Nah, fungsi ketiga, pelaku-pelaku zakat ini kalau ikhlas lillahi ta'ala betul, mengikuti ketetapan Allah dan contoh-contoh yang dipraktekkan oleh Rasulullah, maka hatinya tenang. Maka orang zakat yang lillahi ta'ala itu hatinya tenang, tidak merasa iman, tidak merasa hartanya berkurang, tidak terpikirkan, tidak gelo sudah mengeluarkan zakat, hatinya tenang. Ya, maka hartanya suci, doanya potensi untuk dikabulkan oleh Allah, berkah-berkah langit
dan bumi potensial untuk dibuka oleh Allah, kemudian ketenangan akan masuk dalam hatinya. Pertama, tenang, tidak iman, hartanya berkurang nominalnya, karena yakin Allah yang akan tumbuh kembangkan, Allah yang akan jaga berkahnya. Yang pertama. Kemudian ketenangan hatinya itu menjadikan dirinya tidak iman, tidak kepikiran terus, oh wis tak toke zakat, sehingga tidak akan menjadi menghitung-hitung hartanya terus, karena hatinya sudah tenang. Yang ketiga, sadar betul bahwa harta ini hanya, dengan ketenangan hati, harta ini hanya titipan dari Allah yang nanti di hadapan Allah akan dimintai pertanggungjawaban. Sabda Nabi kita, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an arba. Kaki seorang hamba tidak akan pernah beranjak di hari kiamat nanti setelah dia ditanya 4 hal. Jadi akan ditanya 4 hal dulu, baru selesai hisabnya, baru kakinya beranjak. Salah satunya, an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqoh, terkait dengan hartanya, dari mana dia peroleh harta tersebut dan dalam hal apa dia belanjakan harta tersebut. Termasuk akan dihisab apakah dia tunaikan zakatnya atau tidak. Ini fungsi dari menunaikan zakat. Sehingga kalau ditanya penelitian ilmiah dengan alat canggih, hikmahnya apa? Hikmahnya itu dunia akhirat. Di dunia hati kita tenang, di dunia hati kita tenang, kita hidup di dunia dengan keimanan, pengakuan keimanan kita dianggap oleh Allah, sehingga iman kita dihitung sodik oleh Allah. Doa kita potensial untuk dikabulkan oleh Allah, karena kita tidak menahan hak yang menjadi milik orang lain yang Allah titipkan kepada kita. Itu baru di dunia. Di akhirat selamat, di akhirat selamat, berada dalam kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang abadi, bukan kebahagiaan yang semu seperti di dunia. Dunia ini semua kemewahannya adalah semu, kesenangan dunia semu, gemerlap dunia semu. Maka kata Allah, fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Maka kamu jangan terperdaya dengan kehidupan dunia, dan jangan pula mudah-mudah tertipu oleh setan yang pandai menipu. Coba diingat kembali Fatir, Quran surah 35 ayat 5 sampai 7. Surat Fatir, surat ke-35 ayat 5 sampai 7. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Alladzina kafaru lahum adzabun syadid walladzina amanu wa amilus solihati lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Hai manusia, sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka sekali-kali janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan sekali-kali janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuhmu. Karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Orang-orang yang kafir bagi mereka azab yang keras, dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh
bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Ya toh? Ya ayuhan nas. Seruan Allah ini ditujukan kepada segenap manusia. Nah, monggo kalau kita masih merasa manusia, kita perhatikan seruan Allah ini. Nah, kalau kita sudah merasa bukan manusia, nah, misalkan kita sudah merasa kewan, ya jangan, tidak perlu memperhatikan seruan Allah ini. Karena seruan Allah ini hanya ditujukan kepada orang yang masih merasa dirinya manusia. Bukan hanya merasa dirinya manusia saja, namun manusia yang tidak keluar dari tujuan penciptaannya, yaitu ibadah kepada Allah dan menjadi khalifah di muka bumi ini. Nah, terkait dengan itu panjang penjelasannya nanti di kesempatan yang lain. Bagaimana seorang manusia bisa keluar dari tujuan penciptaan hidupnya, ya, apa itu al-insu, apa itu al-jinnu, itu nanti pembahasan di kesempatan lain. Ya, terkadang manusia itu tanpa sadar keluar dari makna al-insu itu, dari kemanusiaannya. Kapan itu? Nah, nanti saja. Nah, ini sekarang kita fokus ke sini. Ya. Inna wa'dallahi haq. Sesungguhnya janji Allah itu adalah hak, nyata. Allah itu kalau sudah berjanji membuat satu ketetapan, tidak akan pernah diselisih. Itu Allah, beda dengan kita. Kita sekali berjanji, 10 kali kita menyelisih. 2 kali berjanji, 20 kali kita mengingkari. Itu watak manusia yang hatinya kosong dari iman. Biasanya manusia itu lupa atau pura-pura lupa bahwa janji Allah itu hak, itu saat dia mencintai dunia berlebihan, mencintai kesenangan dunia. Apapun yang ada di dunia ini, kesenangannya dia cintai secara berlebihan. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, termasuk mencintai secara berlebihan dalam hal harta. Maka kata Allah, fala taghurrannakumul hayatud dunya, janganlah kamu terperdaya oleh kehidupan dunia. Mengapa? Karena kehidupan dunia ini kesenangannya mata'ul ghurur, kesenangannya menipu. Apapun yang ada di dalam dunia itu kesenangannya menipu. Apakah itu pangkat, apakah jabatan, apakah status sosial, apakah harta kekayaan yang melimpah, termasuk di dalamnya uang, termasuk di dalamnya rumah mewah, termasuk di dalamnya mobil mewah, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Kata Allah, mata'ul ghurur, menipu, sifatnya hanya sementara, tidak kekal abadi. Maka sekarang dunia ini bukan kehidupan yang sesungguhnya. Dunia ini hanya sementara, semuanya akan musnah yang ada di dunia ini. Tidak ada yang abadi. Maka saat ini kamu sebagai manusia, saat ini kamu berada di satu tempat yang semu, satu tempat yang kesenangannya menipu, satu tempat yang kemewahannya, gebyarnya hanya sementara, tidak kekal abadi. Oleh karenanya jangan sampai kamu tertipu. Meski sifatnya sementara, namun dunia ini punya kekuatan yang luar biasa untuk memikat manusia, sehingga melupakan kampung halamannya yang abadi, yaitu kampung akhirat, di mana manusia sejak manusia pertama sampai terakhir semuanya akan kembali ke kampung asalnya, yaitu negeri akhirat. Negeri akhirat itulah wa inna daral akhirah lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun.
dan sesungguhnya kampung akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya, andai manusia mengetahui. Nah, dunia ini sifatnya sementara, kesenangannya sementara, namun punya kekuatan yang sangat dahsyat untuk memikat manusia sehingga tergelincir dari jalan Allah, melupakan kampung asalnya yang sama, yaitu kampung akhirat. Oleh karenanya dunia ini bukan kehidupan yang sesungguhnya, bukan kebahagiaan yang hakiki, bukan kebahagiaan yang abadi, maka fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan sampai tempat yang sementara ini yang pasti akan kamu tinggalkan, pasti akan musnah, pasti akan hancur bila Allah sudah menghendaki, bila sudah tiba waktunya. Jangan sampai kamu terpikat dengan kemewahan dunia, dengan kehidupan dunia. Salah satu bentuk kita terpikat dengan kehidupan dunia yaitu saat kita iman dan kita enggan untuk menunaikan zakat. Itu berarti kita terpikat dengan salah satu kemewahan dunia. Dalam hal ini adalah uang, yaitu harta. Nah, maka kamu jangan terpikat. Meskipun sudah sholat, sudah puasa, nih nggak mau zakat, berarti kamu terpikat oleh salah satu unsur kemewahan dunia. Nah, kemudian wala yaghurrannakum billahil ghurur, dan juga jangan kamu mudah-mudah tertipu oleh setan yang pandai menipu. Setan ini wujudnya macam-macam, bisa wujud manusia. Termasuk kita ini mungkin kadang-kadang kita juga berubah menjadi setan, mengajak manusia, menipu manusia, menggelincirkan manusia dari kebenaran din ini, atau mengajak manusia untuk berbuat maksiat. Saat itulah kita berubah menjadi setan, pandai menipu dengan rayuan-rayuan yang memikat, mengajak korupsi. Wis ngene pokoknya korupsi ngene kok ra konangan. Itu berarti kita berubah jadi setan. Maka jangan merasa jadi manusia kalau kita senantiasa mengajak orang lain untuk bermaksiat dari jalan Allah. Wujudnya manusia, namun sifatnya sifat setan, sifat iblis yang senantiasa pandai merayu manusia agar tergelincir dari jalan Allah. Misalkan ada saudara kita yang mau zakat, infak, sedekah, wah, kita katakan eman, jangan, itu bisa beli sepeda motor baru loh dengan uang sejumlah itu. Masa kamu zakatkan, masa kamu sedekahkan? Nah, saat itulah kita berubah menjadi setan, pandai menipu. Maka kata Allah, selain jangan mudah tertipu oleh kehidupan dunia, jangan mudah tertipu oleh setan apapun wujudnya itu yang pandai menipu. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Karena sesungguhnya setan itu bagimu adalah musuh. Karena musuh maka jangan jadikan khalila, jangan jadikan teman setia. Yang namanya musuh harus kita perlakukan sebagai musuh. Musuh harus dikalahkan. Kalau musuh kita jadikan teman setia, kita perlakukan seperti sahabat setia, maka sudah pasti kita yang kalah, musuhnya yang menang. Begitu pula bisikan rayu setan. Kalau kita jadikan teman setia, kita ikuti terus bujuk rayu setan, maka setan yang akan menang, kita pasti kalah. Saat kita kalah, rugi dunia akhirat. Setan itu punya banyak cara, khutuwat, bukan hanya khutwah, namun punya banyak cara, ribuan jutaan cara untuk menggelincirkan manusia dari jalan Allah. Namun demikian kita harus bersyukur kepada Allah.
sebanyak apapun cara setan menggelincirkan manusia, kita diberi satu cara yang sangat mujarab oleh Allah, sangat ampuh kalau kita mau mempraktekkan. Setan misalkan punya jutaan cara khutuwat, kita hanya diberi oleh Allah satu senjata yang sangat ampuh kalau senantiasa kita amalkan. Apa itu? La tattabi'u, jangan kamu ikuti, sudah satu saja senjatanya. Ada mulittiba, yaitu tidak mengikuti bujuk rayu setan. Setan mengajak kita untuk tidak berzakat, kita tidak ikuti. Setan membisiki kita untuk tidak sedekah infak, tidak kita ikuti. Kita tetap zakat, tetap infak, tetap sedekah. Setan membujuk rayu kita untuk mendekati zina, tidak kita ikuti. Membujuk kita untuk berzina, tidak kita ikuti. Sudah, pokoknya senjata yang sangat ampuh yang Allah berikan hanya satu, adamu ittiba'i khutuwatis syayatin, ya, tidak mengikuti langkah-langkah setan. Biarkan setan dengan langkahnya, sebanyak apapun langkahnya, ya, kita bersyukur punya satu senjata yang ampuh, yaitu jangan mengikuti. Sudah selesai kalau begitu. Ya, kenapa kok kita diperintah oleh Allah memperlakukan setan sebagai musuh yang harus kita kalahkan? Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Karena setan itu akan terus menerus senantiasa. Yad'u, fi'il mudhari' yang digunakan. Fi'il mudhari' yufidut tajaddud wal istimrar. Fi'il mudhari' itu selain dia juga yufidul istiqbal atau yufidul mustaqbal, mengandung makna terus menerus, masa akan datang, istimror, terus menerus, kontinuitas, dia juga timbul tenggelam. Timbul tenggelam itu berarti terus, bujuk rayunya terus. Misalkan setan dengan langkah ini gagal, akan dengan langkah kedua, yang langkah pertamanya tenggelam, sudah gagal, setan akan menggunakan langkah kedua. Langkah kedua ini muncul, berarti timbul langkah kedua. Langkah kedua gagal, berarti langkah kedua tenggelam, akan muncul langkah yang ketiga. Sehingga sampai hari kiamat setan akan terus membujuk rayu, yad'u da'a yad'u. Karena sesungguhnya setan itu akan senantiasa terus menerus menyeru, mengajak pengikutnya untuk nemeni setan di neraka kelak. Jadi setan itu butuh teman, butuh teman, ya, dan dia akan terus mencari teman sampai hari kiamat. Nah, maka kata Allah, alladzina kafaru lahum adzabun syadid. Kalau orang yang terbujuk rayu setan, tertipu oleh kehidupan dunia, maka kata Allah itu orang kafir. Orang kafir itu bukan hanya orang yang di luar Islam, bukan. Karena makna kafir itu, makna dasarnya adalah menutup. Maka di Al-Hadid ayat 20 itu, para petani juga disebut kafir. A'jabal kuffar, kan begitu. Kufar jamak dari kafir. Mengapa petani disebut kafir? Karena petani itu kerjaannya menutup biji-bijian dengan tanah, sehingga biji ditutup dengan tanah. Maka orang atau pelakunya yang melakukan itu menutup biji dengan tanah disebut kafir, ya. Maka orang Islam pun bisa ngakunya Islam namun juga punya sifat kafir, menutup kebenaran. Orang yang Islam yang enggan menunaikan zakat, sedekah, infak, dia punya sifat kafir, menutup kebenaran. Kebenaran din ini, kebenaran ketetapan Allah dan juga ketetapan Rasulullah. Ini janji Allah, hak nyata pasti datang. Orang kafir itu berada di siksaan yang sangat-sangat pedih, sangat keras.
Namun sebaliknya, walladzina amanu wa 'amilus sholihat lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Hamba-hamba Allah yang beriman dan beramal soleh. Bukan hanya yang beriman, ayatnya tidak berbunyi walladzina amanu lahum maghfiratun wa ajrun kabir, bukan. Namun ayatnya bergandeng walladzina amanu wa 'amilus sholihat. Iman bukan hanya sebatas pengakuan iman, namun pengakuan imannya perlu bukti. Buktinya apa? Yaitu amal soleh. Kalau hanya sebatas ngaku iman namun tidak dibuktikan dengan amal soleh, ya dia tidak akan mendapatkan janjinya Allah berupa maghfiratu wa rizqun karim, ampunan dosa dan rezeki pahala yang besar, rizqun kabir. Maka iman saja, aku iman saja tidak cukup, butuh dibuktikan. Sekalipun kita mengaku amantu billah namun kita enggan zakat, nah, berarti kita belum mau membuktikan pengakuan keimanan kita. Maka hati-hati, janji Allah itu hak nyata. Yang namanya iman itu tidak hanya sholat puasa saja, namun ya sholat, ya puasa, ya zakat, kemudian haji bagi yang mampu. Itu semua adalah bukti dari keimanan berupa amal soleh. Nah, maka sedekah itu ada yang wajib. Yang wajib itu adalah zakat. Nah, sedekah dari kata sidqah berarti benar. Maka orang yang gemar sedekah, termasuk di dalamnya sedekah wajib yaitu zakat, maka pengakuan keimanannya benar di hadapan Allah. Meskipun ada orang yang lisannya terus mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, namun dia enggan mengeluarkan zakat, maka imannya tidak dianggap benar di hadapan Allah. Ini terkait dengan sedekah. Lah, sedekah cakupannya lebih luas, tidak hanya kaitannya dengan materi saja. Dengan senyuman pun juga sedekah. Lah sekarang infak. Apa itu infak? Infak berasal dari kata anfaqo, yaitu membelanjakan, mengeluarkan. Apa yang dibelanjakan? Yaitu harta. Infak juga ada yang wajib, ada yang sunnah. Infak wajib, ya zakat, membelanjakan harta, zakat. Seorang suami memberikan nafkah, ya, mengeluarkan, membelanjakan hartanya untuk anak istrinya, itu infak wajib, yaitu mengeluarkan hartanya yang memang menjadi kewajibannya. Itu infak, ada yang wajib, ada yang sunnah. Lah sekarang zakat apa? Zakat itu dari asal katanya zakat, maknanya suci, bersih, tambah, tumbuh, berkembang. Lah zakat ini ada ketentuannya, ada kadarnya, tidak boleh kurang dari kadar minimalnya. Kalau lebih boleh, faman tatawa khairan fahuwa khairullah. Misalkan zakat penghasilan kadar minimalnya 2,5, tidak boleh kurang dari itu. Kalau kurang ya berarti yang dikeluarkan belum cukup mampu untuk mensucikannya, untuk membersihkannya, untuk mendatangkan berkah dari Allah. Belum cukup mampu karena masih kurang dari kadar minimal. Kalau sedekah yang sunnah tadi, infak yang sunnah, tidak ada kadar minimalnya. Tidak ada kadar minimal harus sekian, tidak. Namun mari ta'alau ila istifta'i qulubina. Mari kita tanya nurani kita, meskipun infak yang sunnah, sedekah yang sunnah terkait materi, maka mari kita tanya nurani.
Kalau Allah titipkan kita harta yang banyak, misalkan 100 juta, masa yo tekan infak sunnah kita, sedekah sunnah kita hanya 100.000. 100.000 ini panjenengan bawa ke mall itu kelihatan sedikit. Namun kenapa untuk infak sedekah yang sunnah kok jadi kelihatan besar sekali, menjadi iman-iman sekali? 100.000 ini untuk memenuhi hasrat shopping panjenengan itu kurang. Tidak berani jenengan masuk mall-mall itu dengan membawa uang 100.000. Lah sekarang untuk belanja, untuk shopping di mall-mall saja itu panjenengan berani kok jor-joran. Ada yang berani jor-joran. Masa giliran untuk infak sedekah sunnah dititipi oleh Allah ratusan juta, infak sedekahnya hanya 200.000, 300.000. Maka kita sebagai hamba Allah yang beriman, mari pola pikir kita rubah. Kalau Allah semakin besar titipkan harta pada kita, jangan gaya hidup yang menjadi naik. Kalau gaya hidup kita yang menjadi naik, maka tidak akan ada rasa qanaah, ada rasa syukur. Sebetulnya kebutuhan hidup kita itu sama setiap harinya, hanya gaya hidup kita yang meningkat sehingga kita merasa kurang. Misalkan Allah titipkan kita uang 1 juta, kebutuhan hidup kita dan keluarga cukup dalam sebulan itu 600.000 misalkan, atau 700.000. Kenapa di bulan berikutnya Allah titipkan kita 10 juta kok menjadi kurang? Padahal kebutuhan kita, kalau kita hidup sesuai kebutuhan, yang mana kebutuhan itu mendekatkan kita kepada Allah, mau Allah titipkan 1 juta, mau 10 juta, kebutuhan hidup kita, makan, minum, kebutuhan pokok kita tetap sama, yaitu 700.000. Allah titipkan 100 juta, kebutuhan makan, minum, pokok kita sebetulnya juga sama setiap bulannya. Ternyata 700.000 sudah cukup. Namun kenapa menjadi kurang? Saat 1 juta itu untuk kebutuhan pokoknya cukup 700.000, kenapa saat Allah titipkan 10 juta menjadi kurang 10 juta ini? Ya karena gaya hidup kita yang meningkat. 10 juta wis pengen tuku ini itu sehingga kurang. Loh kok kurang? Nah nanti misalkan Allah titipkan 10 juta, kebutuhan meningkat, gaya hidupnya meningkat, namun masih cukup 8 juta kebutuhan bulanannya, masih sisa 2 juta. Kenapa Allah titipkan 100 juta menjadi kebutuhannya tidak 8 juta, menjadi meningkat tinggi? Itu karena menuruti gaya hidup, shopping sana sini, belanja jor-joran sana sini, tasnya nganti sak lemari, rong lemari. Padahal hari ini beli tas masih bagus, masih ini, besok ya, ke mall melihat-lihat ada tas baru lagi, sepatu baru, beli lagi, numpuk. Ini sesuatu yang tidak ada manfaatnya, berarti kebutuhan gaya hidupnya meningkat. Maka berapapun yang Allah titipkan tidak cukup, karena kebutuhan hidupnya yang meningkat, kebutuhan gaya hidupnya. Untuk memenuhi gaya hidup saja berarti jor-joran, tidak iman. Namun kenapa untuk sedekah infak sunnah menjadi iman? 1 juta, wah iman ini besar. Kan infak hanya sunnah, sedekah hanya sunnah. Wong sunnah iki ya sak madya wae, wis 100.000 wae cukup. Nah, bakhil berarti. Padahal Allah titipkan jumlah besar. Maka ta'alau ila istifta'i qulubina, mari kita tanya nurani kita masing-masing. Sebesar harusnya sebagai orang yang beriman, semakin banyak yang Allah titipkan, maka yang harusnya meningkat adalah gaya infak, gaya sedekah kita. Itu yang harus meningkat.
bukan gaya hidup yang meningkat. Kalau gaya infak, gaya sedekah yang meningkat, maka hati semakin tenang, harta semakin berkah, hidup semakin berkah, keran berkah dari langit dan bumi semakin dibuka lebar-lebar oleh Allah. Namun kalau gaya hidup yang meningkat, jangan harap berkah dari Allah, keran berkah ditutup rapat-rapat oleh Allah. Karena kita mencintai dunia, gemerlapnya dunia, tertipu oleh kehidupan dunia. Sekarang apa manfaatnya? Punya tas 2 lemari, 3 lemari, 4 lemari, giliran untuk diseru sedekah infak, eman-eman. Ya, eman-eman, oh infak kan mung sunah. Kalau infak kita katakan hanya sunnah, apalagi beli tas, beli sepatu, sunnah we ora kan gitu. Manfaat tas itu untuk apa toh? Ngadai toh. Ngadai satu tas itu apa kurang? Oh, bolehlah beli, itu perkara mubah, beli tas, beli 3, 4, 5 seterusnya sampai banyak lah. Sekarang manfaatnya untuk apa? Apa jenengan mau pergi punya 100 tas, jenengan bawa semua, renteng-renteng bawa semua begitu? Paling kan hanya satu, ya biar bisa gonta-ganti. Boleh kalau biar bisa gonta-ganti, tetapi jangan sampai kecintaan panjenengan terhadap hal itu melenakan panjenengan sehingga melupakan dari kehidupan akhirat. Saat untuk zakat, infak, sedekah, eman-eman. Ya, sebagai orang yang beriman, semakin besar yang Allah titipkan, karena kita fokusnya pada berkah Allah, maka mari semakin besar gaya infak, gaya sedekah kita semakin meningkat. Jangan semakin menurun. Nah, kalau semakin menurun berarti gaya hidup kita yang semakin meningkat tajam. Nah, pasti tidak akan ada sifat qanaah, sifat syukur. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami terkait penelitian tadi. Yang jelas, kita zakat, kita infak, kita sedekah, kita niatkan ibadah kepada Allah lillahi ta'ala. Dunia kita mendapatkan ketenangan hati. Di dunia doa-doa kita sangat potensi dikabulkan oleh Allah. Di dunia kita punya potensi dibukakan pintu berkah, keran-keran berkah dari Allah, keran berkah langit bumi dari Allah dibukakan, rezekinya didekatkan oleh Allah, semakin berkah, hati tenang. Di akhirat dimasukkan ke dalam surganya Allah sebagai hamba Allah yang gemar infak, zakat, sedekah.